Bismillahirrahmanirrahim. Idza hajjar rajulu bimalin haramin faqala labbaika qala lahu azza wa jalla la labbaika wa la sa'adaika rawahu Dailami. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hajjar rajulu bimalin haramin, apabila ada seorang yang berangkat haji ke Baitullah, ya, ini udah Zulqa'dah, bentar lagi Zulhijjah, udah banyak yang udah pada berangkat belum, kloter-kloter nih. Saya nggak perhatiin TV soalnya, udah berapa tahun nggak nonton TV kecuali nonton YouTube, ya. Ini udah mulai musim-musim haji, bentar lagi itu Zulhijjah. Sekarang masih Zulqa'dah, cuma nggak tahu tanggal berapa. Ya, Rasulullah bersabda, apabila ada seseorang berangkat haji ke Baitullah, dia berangkat bimalin haramin, dengan biaya haram, dari uang haram, dari harta haram, dari korupsi, dari nyolong, tipu, 378, ngebohongin orang. Dia punya duit banyak, dia daftarin haji sampai berangkat ke Baitullah, sampai di haji, sampai ke Baitullah, depan Ka'bah nyampe, ya, ini orang bilang labbaik Allahumma labbaik, gitu kan, ya, itu namanya talbiyah. Talbiyah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Jadi orang yang berangkat haji ke Baitullah adalah orang yang betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jaminan hartanya banyak dipanggil sama Allah, dan enggak jaminan juga orang yang hartanya sedikit enggak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan panggilan Allah, ya. Tapi ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat haji untuk dimuliakan, ada juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji ke Baitullah tapi untuk dihinakan di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Tergantung. Kalau ada orang berangkat haji ke Baitullah, ya, biayanya dengan biaya yang haram, dari harta haram, ya, dia nyampe sana labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah. Kata Allah apa? La labbaik wa la sa'adaik. Kata Allah, aku enggak panggil engkau dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Aku hinakan kau di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan main-main, saudara. Berangkat haji ke Baitullah pakai harta yang haram, bekas nipu orang, ya, korupsi, nepotisme, pokoknya hal-hal yang haram deh, ya. Dia punya duit banyak, dibawa untuk daftarkan ke haji, ya. Sampai di haji dia labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya, aku menerima panggilanmu. Allah menjawab, la labbaik wa la sa'adaik, aneh nggak manggil ente, aneh pengen hinain ente, nggak ada kebahagiaan buat ente, kata Allah. Bahasa kitanya begitu. Jadi emang dihinakan, gitu. Orang yang berangkat haji ke Baitullah dengan uang yang haram, dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, gitu. Tapi andai kata kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji ke Baitullah, ya, maka ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Salah satunya adalah sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa satupun ada terlepas. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu selama arba'ina yauman, 40 hari, maka dicatat engkau seperti berangkat haji ke Baitullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Banyak amalan-amalan, itu hadis Nabi. Banyak amalan-amalan, ya, begitu, yang pahalanya seperti orang yang berangkat haji ke Baitullah. Dulu ada kisah, ada orang soleh, bukan ulama, orang soleh, ya. Ada orang soleh pengen berangkat haji ke Baitullah, ya, menggunakan yaitu unta, bekalnya udah siap semua, rombongan
Kalau kata kita mah di sini rombongan bus lah. Tapi ini rombongan unta. Untanya paling lama. Yang lain untanya super semua. Jalannya juga agak cepat. Gagah untanya. Kalau ini lemes. Bawaannya mau nyender mau untanya kan. Gitu ya. Lemes, jalannya pelan-pelan gitu ya. Jalan pelan-pelan, sampai ketinggalan jauh. Sama rombongan yang lain ketinggalan jauh. Ini orang soleh. Dia sih cuek aja, ya udah, ya sesampainya aja dah. Biarin dia orang pada nyampe duluan nggak apa-apa. Yang penting mah gue nyampe, sekalipun gue belakangan. Sehingga cerita dalam perjalanan saudara, beliau menemukan seorang ibu yang sedang mengorek-ngorek sampah. Seorang ibu yang sedang mengorek-ngorek sampah. Ya, gitu. Beliau lalu terdiam dan melihat apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Ini ibu masih ngorek-ngorek sampah ini. Ya, lalu disamperin sama ini orang soleh, namanya tidak disebutkan dalam kisah itu. Ibu sedang apa? Dia bilang gitu. Kau nggak perlu tahu aku sedang apa. Dia bilang gitu. Saya mau berangkat haji ke Baitullah, Bu. Saya melihat ibu sepertinya ibu ini orang tidak punya. Dan saya tahu ini adalah sampah. Apa yang ibu cari? Aku mencari sisaan daging, katanya gitu. Daging unta, daging kambing, gitu. Aku mencari sisaan daging. Kali-kali saya nemukan sisaan daging, gitu. Ini orang soleh nggak tahu. Kalau ini perempuan orang luar biasa, ya. Jangan Bu, katanya gitu. Itu kan bekas sampah, nggak boleh. Kata nih ibu, apa urusanmu? Apa urusanmu? Siapa yang mau peduli sama saya? Katanya. Kalau saya nggak nyari begini, begitu. Akhirnya singkat cerita ditanya, nama ibu siapa? Ya, ini ibu menjawab, namanya sampai 7 ke atas. Nama saya Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Ternyata orang soleh ini kaget bahwa perempuan ini adalah cucu daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang syarifah di dalam dirinya masih ada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang syarifah, dia nggak tahu, kaget dia. Ya, akhirnya ibu syarifah min ahli baitin Nabi. Iya, dia bilang. Kenapa? Saya mau ke rumah ibu. Silakan. Ini ya, orang soleh ini ke rumah ibu ini. Dilihat keadaannya memang sangat luar biasa. Makan nggak ketemu makan. Kita masih ketemu makan nggak? Alhamdulillah. Ya, masih ketemu makan, masih bisa nonton TV. Kuota masih ada. Kalau nggak ada bilang sama saya. Bilang aja. Aneh nggak beliin. Ya, itu keadaan rumahnya luar biasa. Ya, rumahnya udah reot, makannya susah. Makan susah. Ya, kalau kita sekali masih ketemu makan bahasanya. Makan susah, sampai nyari-nyari di sampah. Akhirnya nih orang soleh, beliau meniatkan semua bekal hajinya diberikan untuk ibu ini beserta keluarganya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, saya pengen berangkat haji ke Baitullah. Tidak akan pernah mungkin saya nikmat berangkat haji ke Baitullah sedangkan engkau keluarganya Nabi, cucunya Nabi dalam keadaan kelaparan. Maka semua harta yang aku bawa aku serahkan tanpa aku sisakan untukmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Diberikan semua tanpa disisakan. Kenapa? Karena ini ada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Diberikan semua. Kamu rela, kamu ikhlas. Saya rela, saya ikhlas. Lebih baik saya enggak ke Baitullah, enggak berangkat haji, tapi saya bisa menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima sama si ibu ini. Ya, orang soleh ini pulang udah jauh, rombongan udah jauh. Orang jalan jalan ontaknya aja pelan banget, lelet gitu, belum diurut mau kate. Pelan jadinya. Akhirnya balik kanan tuh, nggak jadi. Yang lain berangkat haji ke Baitullah. Ini orang soleh ini balik pulang ke rumah. Singkat cerita, selesai semua orang haji ke Baitullah, sampai tahallul selesai, balik ke negerinya masing-masing, ke desa masing-masing, ketemu nih sama orang soleh. Ini orang soleh cembetut aja. Cembetutnya, ya Allah,
Ya mau gimana lagi. Tadinya sih pengen berangkat haji, tapi nggak apa-apalah. Saya redha, saya ikhlas. Ini teman-temannya datang ke rumahnya. Ngucapin selamat, alhamdulillah ya. Semoga antum mabruk, mabruk. Kan ente yang berangkat haji, nama kagak. Ente berangkat sama kita satu rombongan di sono. Kita tawaf bareng, sa'i bareng, talbiyah bareng, tahalul bareng. Dalam hatinya ini orang soleh, saya nggak berangkat ke sono, tapi rombongan itu melihat saya bersama mereka, yaitu melakukan ibadah haji di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang ini berangkat haji tanpa haji, gara-gara berbagi hartanya untuk cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat haji tanpa ke haji. Maka kalau orang mau haji itu biasanya ada syukuran dulu, betul nggak? Di syukuran itu biasanya ngasih apa? Berkat, kan berkat kan? Jadi nggak boleh dia ninggalin berangkat haji sedangkan dia punya tetangga masih kelaparan. Makanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, terutama orang NU, mau berangkat haji ada syukuran. Biasanya baca Ratibul Haddad dan Maulid, gitu, Ratibul Haddad dan Maulid. Setelah itu dibagi-bagikan, mau nasi padang kayak mau apa segala macam. Nah itu bentuk. Kalau ada yang bilang harus tasakuran, enggak juga. Kalau tetangga ente semuanya pada tajir, nggak usah bikin syukuran. Jadi syukuran orang yang pengen berangkat haji ke Baitullah itu ngambil iktibar dari mana? Dari itu tadi. Jadi nggak boleh kita berangkat haji sedang tetangga kanan kiri kita masih kelaparan. Itu iktibarnya ke situ. Paham nggak maksudnya? Ibarahnya ke situ. Jadi dibikinlah tasakuran begitu tuh. Awal tasakuran namanya walimatul haji, walimatus safar disebutnya. Namanya walimatus safar atau pengen berangkat haji tasakuran. Nah itu awalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berangkat haji ke Baitullah sedangkan kita tinggalkan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, mereka masih dalam keadaan kelaparan. Jadi diadakan tasakuran, bagi-bagi makanan, bagi-bagi kue, bagi-bagi uang, nggak apa-apa. Kalau bicara diazankan, diiqamatkan, itu ngambil iktibar saja. Ngambil iktibar saja. Ada yang kata tidak diazankan, tidak diiqamatkan juga tidak apa-apa. Itu mustahab. Tapi yang terpenting adalah itu tadi sesuai hadis Nabi. Jangan sekali-kali kita berangkat haji ke Baitullah menggunakan harta yang haram. Saat kita mengatakan labbaik Allah, ya Allah, aku mendatangi panggilanmu. Kata Allah, la labbaik wa la sa'adik. Aneh nggak manggil ente. Aneh pengen hinain ente di sini. Nggak ada kebahagiaan buat ente, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita berangkat haji ke Baitullah. Kalau ada waktunya juga nanti berangkat, insya Allah. Tapi tetap ada ikhtiar. Kita nabung. Biasanya ada tabungan haji, begitu. Atau enggak kita pengen ONH plus, ongkos naik haji plus. Boleh tuh, tapi biasanya mahal. Plusnya kemana? Ke Yaman. Ada yang ke Turki, itu wisata kesananya. Rehla iktisodiyah, wisata religi. Gitu setelah haji selesai ada plusnya. Biasanya kalau nggak plus langsung balik ke tanah air. Begitu saja taklim pada kesempatan